Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami dari kelompok 1 dari matkul dari komputer. Dengan saya bernama Ramadan Muardi, NIM 12220096. Saya Ibnu Justino Aji dengan NIM 1222313. Dan saya Pascal Winston dengan NIM 122359. Nah, gini. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer, ponsel atau printer yang terhubung melalui kabel atau nirkabel. Gunanya itu untuk yang terhubung melalui kabel atau nirkabel itu untuk berkomunikasi, berbagi data, berbagi sumber daya, untuk meningkatkan efisiensi kerja sebagai inti dari aktivitas digital modern seperti email dan cloud computing. Next. Lalu bagaimana mereka terhubung? Perangkat dalam jaringan bisa terhubung melalui dua media utama yaitu kabel atau wire dan nirkabel atau wireless. Next. Apa komponen utamanya? Agar jaringan bisa berjalan, biasanya dibutuhkan beberapa alat bantu atau komponen. Yaitu di sini ada router, perangkat yang mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal kamu ke internet, switch atau hub, alat untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu ruangan atau gedung. Lalu di sini ada yang terakhir adalah modem, alat yang mengubah sinyal dari penyedia layanan internet, ISP, agar bisa dimengerti oleh komputer kita. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Di sini ada 3 jenis, yaitu local area network atau LAN, skala kecil. Skalanya ini ada di dalam rumah, kantor. Ya, itu kantor atau rumah. Lalu di sini ada metropolitan area network atau MAN. Itu menghubungkan antara gedung dalam satu kota. Itu radiusnya biasanya 10 sampai 50 km. Lalu di sini ada wide area network atau WAN, jangkauannya sangat luas, antar negara atau benua. Yang contoh WAN itu adalah internet. Itu adalah WAN terbesar. Apa saja sih manfaatnya jaringan komputer? Tanpa jaringan komputer di dunia digital akan terasa sangat sulit manfaatnya. Terasa sangat sulit. Nah, maka dari itu di sini ada manfaatnya berupa berbagai sumber daya. Ini adalah contoh utama atau contoh umum dalam kantor. Di dalam suatu kantor atau ruangan itu ada satu printer yang terhubung oleh satu jaringan, tapi bisa digunakan oleh semua orang yang terhubung di satu yang sama. Di sini untuk komunikasi, kita bisa email, chat, dan video call melalui jaringan. Lalu di sini ada penyimpanan terpusat. Data bisa disimpan di satu server agar dapat diakses dari mana saja, seperti Google Drive. Nah, di sini ada jenis-jenis topologi jaringan. Topologi star, yaitu bintang. Ini adalah topologi yang paling populer digunakan saat ini, misalnya di kantor atau komputer. Semua perangkat terhubung ke satu pusat hub atau switch. Kelebihannya, stabil. Jika satu kabel komputer rusak, komputeran tetap bisa internetan, mudah untuk menambah atau memulai komputer. Namun kekurangannya itu jika perangkat pusat switch hub rusak, maka seluruh jaringan akan mati total. Biaya kabel lebih tinggi karena setiap komputer butuh kabel sendiri ke pusat. Oke. Yang kedua ada topologi bus. Topologi klasik yang menggunakan satu kabel tunggal backbone sebagai jalur utama data. Kelebihannya sangat murah dan sederhana untuk dipasang. Cocok untuk jaringan skala sangat kecil. Kekurangannya, kabel utamanya putus, jaringan mati. Sering terjadi tabrakan data, yaitu collision, jika banyak komputer mengirim data bersamaan. Yang ketiga ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Sering digunakan pada infrastruktur kritis atau koneksi antar router di internet. Kelebihannya tingkat keamanan dan keandalan paling tinggi.
Jika satu jalur putus, masih ada ribuan jalur alternatif. Tidak ada tabrakan data karena jalur pengiriman bersifat khusus. Kekurangannya, sangat boros kabel dan biaya instalasinya sangat mahal serta rumit. Yang keempat ada topologi ring atau cincin. Chip komputer terhubung ke dua komputer lainnya, membentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Kelebihannya, aliran data lebih teratur karena hanya mengalir ke satu arah. Kekurangannya, jika satu komputer atau satu kabel bermasalah, seluruh cincin akan terputus. Oke, sekarang saya akan ambil alih. Di sini kita akan simulasi ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini tampilannya Cisco Packet Tracer. Nah, jadi kita di sini akan membuat sebagai contohnya aja ya. Kita membuat topologi bintang lah, star. Ya, di sini ini kalau Anda lihat ini kita pakai routernya dulu ya. Ini router 1941, router apa aja sebenarnya. Nah, ini kita misalkan bintang itu bentuknya mana ya? Komputer ya. Jangan bintang dah, agak ribet. Simple aja lah. Misalkan gini deh bentuknya. Ini and then mana ya? Switch-nya nih. Misalkan gini lah bentuknya dah. Jangan bintang, agak ribet. Pertama itu kita konekin ya pakai kabel-kabel ya. Ini kita ke sini, yang dimana ke gigabit internet ya, ke sini. Ini 00. Ini juga pas internet sini yang 01. Lalu ini juga sama. Ininya juga 02. Pas internet. Ininya 03. Nah, sebelum dimulai kita chat ini dulu ya. Routernya lalu kita ke CLI. Nah, nanti dimana tampilan akan seperti ini. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, kita tuh pertama-tama itu di sini kan would you like to enter and start initial configuration dialog. Nah, no ya. Nah, kan udah kayak gini. Pencet enter. Dan tulis ketik nah. Dan nanti akan di sini lalu conf. And then kita di sini bikin hostnya. Hostname-nya misalkan siapa Cal, misalkan Pascal. Misalkan yang dimana di sini kita enable, kita ketik enable secret Cisco. And then kita ketik line console 0. Console 0. Ya kan ini udah hostname-nya udah Pascal ya namanya. And then kita password. Passwordnya itu misalkan Cisco aja dah, usah ini. And then lalu login, ketik login. Udah setelah itu exit lagi, lalu line 5004 and then password, ketik password lagi Cisco, login, exit,
ketik exit lagi, lalu exit lagi. Nah, setelah itu kita klik enter, pencet enter, show run. Nah, udah kayak gini, enter aja sampai end. Nah, udah end tuh. Ya, after that, setelah itu kita call yang sebelumnya. Nah, di sini kita ketik interface interface gigabyte, kan tadi pasangnya gigabyte internet ya, gigabyte ethernet itu tulisannya gimana sih, gigabyte ethernet ini seharusnya 0 dari 0 ke 0. Aduh, valid mampus, sabar. Gigabyte ethernet. Nah, setelah itu kita masukin IP address, kita buat IP address-nya, simulasi ya, kita masukin IP address S-nya 2. Ya, misalkan IP address-nya kita buat 172 titik 168 titik 10 titik 1 spasi 255 titik 255 titik 255 titik 0. Nah, lalu shutdown. Nah, kalau ini udah selesai. Nah, berarti sekarang kita tinggal konekin ininya, aktifin ini ya. Pertama kita klik ini PC-nya, klik, lalu kita ke desktop, kita ke IP. Nah, di sini kita masukin tuh IP address-nya tadi tuh. Jadi kan kita di sini IP address-nya pakainya 172. Nah, MP1 ini 1 udah kepake, berarti kita pakainya 172.168.10.2. Nah, ini udah otomatis. Nah, ininya kita pakainya 172.168.10.1. Ini default gateway-nya. Nah, itu juga dengan PC selanjutnya. Desktop, IP configuration. Kita lanjutin 172.168.10.3 karena tadi kan 2, jadi ini sekarang 3, selanjutnya 4 gitu. Ini kalau ini sama 172.168.10.1. Sekarang kita ke PC 3, ke desktop, IP configuration yang kita lanjutin 172.168.10.1. Titik berapa tadi, 4. Nah, ini 172.168.10.1. Nah, terus kita coba ke desktop. Ini silang aja. Kita ke sini. Coba. Ini kita udah ini ya, coba ya. Misalkan ini kita mau ngirim surat
dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini udah successful nih, berarti ini udah connect. Nah, berarti ini udah berhasil masang kabel-kabel di jaringannya. Oke, hanya ini berarti sudah berhasil, berarti sudah selesai. Kita di sini. Ya, Mas Ramadan, lanjut penutupan. Ya, sekian dari simulasi psikopatek kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.